teman-teman sekalian, kembali lagi di sini kita di podcast Serena. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita kali ini adalah Sarana. Apa teman-teman? Cakep. Ini adalah podcastnya anak muda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya. Aku yang akan menemani di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Paramanuti. Saya akan menemani di podcast kali ini. Kalian udah penasaran nggak sih bagaimana caranya membedakan waktu antara school dan juga pendidikan ya? Di sini kita mengundang salah satu tokoh ya. Boleh diperkenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Aditya Wibawa. Saya dari kelas 11 TKJ. Saya anggota Paskibra SMK MVP angkatan tahun 2025. Halo, perkenalkan nama saya Ihsan Firdaus dari kelas 10 kuliner. Saya anggota Paskibra dari angkatan 2025. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatima Azahra. Saya kelas 11 TKJ. Saya Paskibraka Kota Bandung tahun angkatan 2025. Oke, di sini sudah perkenalan ya dari teman-teman kita, dan yang nggak paling kalah menarik di sini di depan kita sudah ada pialanya. Ini adalah peraihan dari teman-teman sekalian ya. Ini boleh dijelaskan dari Kang Adit bagaimana sih caranya mendapatkan piala-piala ini gitu. Jadi ini kita cuman bawa beberapa piala ya, karena kalau dibawa semua kita nggak mungkin cukup di sini ya pialanya. Jadi ini ada beberapa yang kita bawa. Ini lomba pertama angkatan 24 sama 25 di SMK 5. Nama lombanya tuh Festival 5 Folk pertama, yang pertama diadakan oleh SMK 5. Alhamdulillah kita menjuarai juara muda 2 dalam lomba regu kibar bendera tingkat SMA se-Bandung Raya. Lalu untuk yang itu yang kecil, walaupun kecil itu juga udah paling terbaik ya, itu kita dapatkan di akhir tahun 2025. Kita mendapatkan kategori kibra terbaik 1 untuk ini sama di lomba SMK 5, hanya saja tahun 2025 ini udah naik tingkat jadi se-Jawa Barat. Jadi kita mendapatkan kategori kibra terbaik 1 se-Jawa Barat. Oke, terima kasih untuk Kang Adit ya. Nah, kali ini kita akan bahas semuanya tuntas dari pertanyaan ke-1 hingga nanti sampai beres ya di podcast Sarana. Oke. Di sini kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, boleh dari siapapun yang ingin menjawab, tinggal diambil mic-nya di atas meja ini, langsung kalian jawab ya. Oke, pertanyaan pertama dari saya, bagaimana sih cara mengidentifikasikan prioritas antara ekstrakurikuler atau pendidikan yang sedang mendadak? Izin menjawab pertanyaan dari Kang Ucup. Jadi dari kita itu mengidentifikasinya tergantung. Jika semisal ada tugas dari sekolah yang benar-benar harus dikerjakan hari itu juga dan harus beres besoknya, terus bentrok dengan latihan paskibra, kita bisa menyesuaikan dengan jadwal latihannya. Kita bisa pindahkan ke hari besok atau hari-hari berikutnya, tergantung dengan situasi dan koordinasi dengan pelatih atau pembina. Oke. Terus Dit, ini saya ada sedikit pertanyaan buat Kang Adit ya. Terus bagaimana jika pelatihnya tidak datang karena ada kendala, Dit? Jika pelatih kita nggak bisa hadir, kita punya senior nih. Dari di Paskibra itu ada tingkatan. Yang pertama Capas, calon Paskibra. Yang kedua Rakanta kelas 11 dan Rimata kelas 12. Dan Purna untuk yang sudah lulus. Nah, jika kita atau pelatih kita nggak bisa hadir, kita bisa koordinasi dengan Rimata kita, karena kita kelas 11 Rakantanya bisa koordinasi dengan Rimatanya. Nanti Rimatanya akan berkomunikasi lewat chat dengan pelatih. Nanti pelatih ke Rimata dan Rimata ke pasukan atau ke Rakanta dan Capas gitu. Oh, begitu. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaan yang sudah dijawab ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaannya. Bagaimana sih cara memanfaatkan waktu istirahat di sekolah dan jeda antar sesi latihan paskibra untuk meningkatkan efisiensi belajar? Jadi ketika jeda istirahat tuh kita kadang tuh kita nggak istirahat. Istirahat. Ya. Jadi kita tuh ini teman-teman. Jadi ketika jeda istirahat, kadang kita
gimana ya? Pokoknya kita tetap berkomunikasi buat ngebahas misal latihan selanjutnya. Jadi kita tuh membuat rangkaian latihan buat misal latihan hari ini kita istirahat, tapi istirahat kita komunikasi lewat chat untuk membahas tentang apa aja sih yang mau kita laksanakan di latihan berikutnya, mulai contohnya seperti latihan fisik atau latihan mental. Kadang-kadang kita adalah latihan mental sedikit, terus fisik juga tentang materi paskibra yang lain gitu. Jadi ketika yang lain istirahat, misal kita istirahat juga, cuman kita tetap berkomunikasi lewat chat walaupun kita berdekatan gitu, tapi tetap ada beberapa orang yang sibuk, jadi kita berkomunikasi lewat chat gitu. Oh, siap. Kan biasanya tuh di paskibra itu kan keras ya didikannya ya. Betul? Tergantung sih. Oh, ya. tergantung. Nah, Rata-rata dibilang begitu. saya tuh penasaran di paskibra di MPP Arts Internasional ini punishment-nya sih apa? Tergantung sih punishment-nya, tergantung dari pelanggarannya sih. Kalau tergantung dari pelanggarannya ringan, sedang atau berat. Kadang kalau untuk pelanggaran ringan kita tegur dulu kayak sekali 2 kali kita toleransi. Kecuali kalau udah yang sering atau kayak pelanggaran berat, kayak apa ya pelanggaran beratnya? Bilangnya sakit cuman main. Kita ketahuan semisal sama seniornya. Biasanya di sekolah juga ada yang kayak gitu. Ya, biasanya pasti ada di sekolah kayak gitu. Kita panggil orangnya, langsung kita tanya dulu kenapa, alasannya kenapa. Kalau emang alasannya masuk akal, kita toleransi, cuman dikasih ya paling dikasih teguran fisik lah sedikit, paling 2 atau 3 seri, 1 seri itu 10, tinggal kali 3 aja berapa. Siap. Kalau pelanggaran berat, kita langsung berkumpul semuanya satu organisasi. Bisa saja orang yang melanggar itu kita keluarkan karena emang udah misal bikin masalah, ngejelekin paskibra semisal. Apalagi kalau emang di luaran ngejelekin paskibra, tentu pasti sekolah terbawa juga kan. Ya, betul. Jadi mau nggak mau kita nggak bakal toleransi lagi dan kita mohon maaf kita keluarkan langsung gitu. Oh, langsung saja ya. Iya. Oke, di sini lanjut ada dari pertanyaan yang lain. Bagaimana sih cara menjaga konsistensi belajar meskipun sedang memasuki masa persiapan perlombaan paskibra yang sangat padat? Untuk itu kebetulan juga kita mendekati hari-hari lomba. Jadi kebetulan kita ngambilnya latihan sore ya sepulang sekolah. Nggak mungkin kita dispen. Oke, di sini ada pertanyaan untuk kalian sebelum H-1 nih, H-1 event perlombaan. Nah, biasanya tuh kalian tuh siap-siapnya gimana sih? Boleh? Ini dari tadi, kenapa nggak gini aja sih? Nih, makan. Oke, jadi kita biasanya H-1 lomba itu kita mengadakan nginap di sekolah. Jadi kita prepare bareng, berangkat bareng. Ya gitu. Selanjutnya itu biasanya lomba itu kita mengadakan apel. Biasanya ada apel. Apel itu biasanya jam sekitar kurang lebih jam 7. Jadi kita siap-siap pagi tuh jam 3 kita bangun. Biasa kadang kita tuh sholat tahajud. Kadang enggak, tapi kita tetap sholat subuh. Terus kita siap-siap untuk mandi. Siap-siap itu dari jam setelah sholat subuh kita siap-siap make up tipis, kita langsung berangkat ke tempat lombanya seperti itu. Kalian nggak takut gitu apa pas lagi nginep di sekolah, kan sekolah sepi gitu? Enggak sih, karena kita udah biasa. Udah biasa. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini ya. Aduh, ini jadi malu kalau kita gini. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton di podcast Sarana ya. Nanti kita akan berjumpa lagi. Sampai jumpa nanti. Bye-bye.